Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Hari ini bagus banget temanya. Ayo suami suruh bangun ya. Temanya adalah saat setia dibalas dusta. Subhanallah. Min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sebelumnya kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya tentang sempat viral nih, ada istri setia banget menunggu suami di tepi jalan tol demi antarkan makanan. Ya Allah, so sweet banget. Ini di tayangan ini. Masya Allah ya, indah banget kok kita ngeliat ini. Saya pernah ngeliat juga ada anaknya yang nungguin. Jadi bapaknya selalu lewat situ, berhenti sebentar, ketemuin anaknya, dicium-cium dulu anaknya, baru jalan lagi. Ya Allah, sedih banget. Bapaknya beliin oleh-oleh mainan gitu. Karena memang kan perjalanannya kan bolak-balik jauh. Nah nih kita Ustaz Syam kita bahas nih sekarang. Pada saat ya istri ini udah setia banget sama suaminya. Tapi kadang-kadang ada yang namanya suami ini ya, yang justru malah kayak meremehkan istrinya gitu. Kadang-kadang di depan keluarganya itu, di depan teman-temannya itu kayak nggak ada artinya. Ini nauzubillah min zalik. Ini seolah-olah kayak apakah ini suaminya termasuk suami yang tidak setia? Terus harus bagaimana nih istrinya ini sebaiknya menyikapinya nih? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Bunda Tuti, Bunda Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kalau dikatakan apakah dia suami yang tidak setia, yang pertama tentu saja dia suami yang tidak tawadhu. Dia suami yang merasa dirinya lebih baik daripada istrinya. Walaupun dalam Islam status suami adalah seorang pemimpin, namun sebagai status orang yang beriman tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan itu kepada anak sendiri, kepada istri sendiri, kepada orang tua sendiri. Maka subhanallah, dalam Islam sangat ditekankan sikap tawadhu, sifat tawadhu. Baginda Nabi SAW diceritakan, jangankan istri beliau, seorang budak yang ada di kota Madinah, ketika mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling sempurna, para budak wanita ini kalau beliau ini ditarik sama mereka, lengan bajunya ditarik sama budak-budak ini, kemana mereka membawa Nabi? Nabi ikut. Subhanallah, saking tawadhu'nya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin bisa dilihat secara manusiawi, Nabi bisa aja apa sih narik-narik, mau kemana sih sebenarnya? Tapi Nabi ngikut kemana mereka membawa Nabi SAW. Diundang kemanapun, dipanggil kemanapun, baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang luar biasa tawadhu'nya di hadapan orang lain, apalagi kepada istrinya. Nabi SAW salah satu mukjizatnya, salah satu sifat mulia beliau adalah ala mihnati ahli. Beliau senantiasa berkhidmat. Beliau senantiasa menjadi pelayan. Beliau melayani keluarganya. Subhanallah, manusia yang paling sempurna. Tidak ada imam suami yang paling sempurna dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi memasang wibawa gitu di depan istrinya? Tidak. Nabi SAW melayani dirinya sendiri, melayani keluarganya. Dan Nabi SAW mencontohkan itu kepada para sahabat yang lainnya. Sehingga sampai kepada kita beritanya bahwa manusia yang paling tawadhu adalah beliau yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Berarti suami yang seperti tadi mengatakan bahwasanya menjatuhkan harkat martabat istrinya atau melecehkan atau yakni meremehkan daripada pasangannya, tentu saja jauh daripada sifat tawadhu, alias dia adalah orang yang takabur, sombong di hadapan manusia lainnya walaupun statusnya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha mengangkat dirinya sendiri, maka Allah akan menjatuhkannya. Subhanallah. Tapi kalau ada orang yang merendah serendah-rendahnya walaupun di hadapan pasangannya, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Tidak ada yang mengatakan suami yang suka mengalah itu adalah suami yang tidak baik. Pasti orang juga respect dengan suami yang subhanallah dia tahu posisinya di mana dia mesti menceramahi ataupun menasehati pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa dianggap tidak setia? Setia kepada siapa? Karena ada juga memang akhlaknya yang buruk. Subhanallah, kalau dibilang setia, dia nggak pernah macam-macam kepada wanita lain mungkin, tapi dia memang meremehkan pasangannya. Tentu saja ini juga sifat yang buruk. Subhanallah, mungkin dia kalau di luaran sana mungkin dia tidak mau melihat wanita yang lain, tapi ketika pulang ke rumahnya tidak ada harga diri daripada pasangannya. Maka setia sih setia, tapi menjatuhkan daripada pasangannya, tapi menjatuhkan harkat martabat orang lain. Maka jangan sampai
kita menjadi orang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, walaupun Allah kasih titel kepada seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin, tapi pemimpin itu bukan berarti dia bisa menjatuhkan orang lain. Wallahu taala alam. Jadi sebagai laki-laki juga harusnya care sama istri, sama pasangan. Iya dong, itu kan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi Benar. wasallam. Tapi gini nih, mohon maaf ya sebelumnya jamaah ya. Kadang-kadang memang ada juga tipikal istri itu bukan ada istri yang sabar kayak Bunda Tuti, tapi ada juga yang paling banyak itu istri tipe Ustazah Lulung yang dibilang itu dia ngomong sendiri ya, bukan saya yang ngomong, cerewet gitu, ribet katanya gitu ya. Nah itu padahal kan katanya nih justru perempuan kayak gitu tuh bentuk perhatiannya sebenarnya kepada suaminya. Tapi ada yang bilang gini, Mas Fadil mau izin dong tanya dong nih katanya, kalau seandainya dalam Islam itu kalau seandainya istri itu perhatiannya berlebih malah bisa dibilang kayak posesif, itu bagaimana tuh Ustazah Lulung? Sebenarnya tergantung perasaan siapa suami. Mohon izin Bunda jadi pemirsa, kalau yang namanya seorang wanita tuh ribet bukan yang namanya menyusahkan. Ribet itu cerdas, ribet itu keren. Karena apa? Sekarang bayangin kalau seorang istri belanja dulu, habis itu masak, tuh yang namanya diiris-iris dulu, itu kan ribet kan? Tapi itu udah rasa sayang untuk suaminya. Jadi jangan pernah kau meremehkan keribetan istri. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitabnya, kalau ada seorang suami dicerewetin sama istri, maka pahala sangat besar. Tanyakan pada guru kita Ustaz Sam. Mau Ustazah mencerewetin sama istrinya dulu. Semakin kita cerewetin, semakin barokah itu suami. Sayangi orang yang menyayangimu, tapi juga kau maafkan orang menyakitimu. Nah, tapi jangan terlalu cerewet juga. Tiba-tiba ketemu yang lain di luar nggak cerewet. Perhatian, bahaya juga itu. Jangan cerewet doang ya, tapi perhatian. Nah, sekarang kita lanjut nih jamaah. Yeay. Nah, yang namanya pasangan itu nggak selalu mereka itu tinggal satu rumah, ya kan? Bahkan ada juga mungkin yang suaminya harus tugas di luar kota atau di luar negeri. Akhirnya tuh mereka tuh hidupnya tuh berjauhan. Orang bilang zaman sekarang itu LDR. Long distance relationship. Masya Allah. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Caranya kita harus berhusnuzon. Karena husnuzon ini susah. Pada saat kita jauh lagi sama pasangan, pikiran kita tuh macem-macem gitu ya, takutnya kan. Apalagi pasangan ini agak-agak genit gitu. Gimana mau menjelaskan Bunda? Mas Fadil, Ustazah Lulung, subhanallah, bundaku sayang, Nak Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika pasangan kita mendapatkan jauh, yang satu di Amerika, yang satu di Indonesia. Lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta uminda kita, Ibunda Siti Hajar. Bagaimana pertama kali suami meninggalkan istri? Apakah pada hati Ibunda Siti Hajar hilang kesetiaan kepada ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Justru Siti Hajarlah yang memberikan contoh sebagai wanita atau istri yang memiliki setia yang sejati. Walaupun jauh, tetapi karena mengetahui ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Hajar ini setia karena Allah. Maka di sini adalah konsepnya kesetiaan itu ada yang bersumber daripada karena taat kepada Allah. Kalau kita sudah taat kepada Allah, menerima takdir. Setia itu ada definisinya teguh pendirian. Tetap berada tidak jauh dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Istiqomah itu setia. Setia itu susah, tetapi kalau dijalani dengan keikhlasan, love is the sacrifice. Bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Dan cinta itu tidak selalu harus dimiliki. Terkadang yang satu jauh, yang satu berdekatan, ada juga yang berdekatan serumah tapi tidak setia. Ada juga yang cintanya berjauhan tetapi justru setia. Ketika bertemu itu, hal yang paling dinanti adalah pertemuan. Dan ketika berjumpa pada orang yang kita rindukan, bagaimana rasanya? Masya Allah, berapa tahun Ibunda Siti Hajar jauh berjauhan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suaminya. Maka di sini contoh teladan bagi kita sebagai istri, menjadi istri yang setia itu contohnya adalah Ibunda Siti Hajar. Dan kalau kita di kehidupan nyata, bagaimana nih supaya kita setia dalam percintaan, dalam kehidupan rumah tangga yang jauh? Kalau tadi dikatakan LDR, tidak ada lain saling percaya. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah betul-betul saling berjanji, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Silakan, mau di mana adanya, Allah yang akan melindungi. Titipkan suami kita kepada Allah. Jangan pernah merasa memiliki. Karena suami adalah titipan dari Allah. Istri adalah titipan dari Allah. Anak juga titipan dari Allah. Yang sekali-kali kalau Allah ambil kembali titipannya, kita mau apa?
Maka kesetiaan ini adalah diperlukan dalam rumah tangga. Walaupun kita berjauhan, tetapi setia. Kemudian Ibunda Siti Hajar ini konsepnya adalah sabar. Sabar, karena tidak protes, menerima. Karena tahu itu adalah perintah dari Allah, ketaatan seorang istri kepada suami memang itu harus dipertahankan. Tidak pernah protes, walaupun ditinggal sendirian di padang pasir bersama bayi, tetapi Masya tetap setia. Allah. Ya, Setia apalagi memang zaman luar sekarang biasa. udah ada handphone, bisa video Iya, call betul. segala macam. Jadi walaupun LDR tuh tetap terasa dekat. Yang penting Iya. komunikasi juga terjalan. Komunikasi. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Nah kan dalam Islam ini kan nggak boleh tuh kalau misalnya suami kerja gitu kan, istri itu datang tamu, apalagi laki-laki. Nah bagaimana kalau misalnya tamunya itu ternyata tukang panci? Jadi di luar atau mungkin tukang bahan. Dia kan kalau enak di luar mau ngutang masa di luar gitu ya kan. Pak dalam aja Pak. Nah itu tetap nggak boleh kan Ustazah Lulung kan? Tetap nggak boleh, nanti terjadi hil-hil gitu loh. Nah apa inilah apa maksudnya itu? Sesuatu yang misalnya namanya orang lain kan tidak melihat casingnya kita, padahal kita mungkin lagi membayar sesuatu atau hutang kita. Jadi yang pertama kita buka ablakin pintu. Yang pertama, karena apa? Menjaga harga diri dan muruah kita Kehormatan, sebagai seorang ya? istri, kehormatan. Benar. Karena apa? Dalam Al-Quran dinyatakan seorang istri itu menjaga pandangannya, menjaga yang namanya rasa malunya dan menjaga kehormatan suaminya. Jadi mudah-mudahan para istri-istri jangan sampai memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya. Walaupun itu tukang panci, iya. Apalagi tukang magic jar ya kan. Iya, atau tukang servis AC atau apa gitu. Jadi kalau mau Artinya servis ada AC nemenin, ditemenin. harus ada nemenin. Artinya jangan sampai berduaan. Masya Allah. Mudah-mudahan terjaga muruahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih banyak Bunda Tuti, Ustazah Lulung atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram Hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih Ustadz ya, maaf samarkan nama saya. Sudah, Alhamdulillah. Kami sudah menikah hampir 6 tahun, tapi qadarullah belum dititipkan anak oleh Allah. Sampai saya menyarankan suami untuk berpoligami. Tapi saya takut jika nanti suami saya poligami malah berkurang kesetiaannya dengan saya. Mohon solusinya ya Ustadz Ustazah. Nah ini Ustazah Lulung aja nih yang jawab nih. Silakan, Ustazah Lulung. Kenapa ya kalau model-model yang ngeselin gitu ya? Emang nih pemirsa, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kita sama-sama belajar bareng. Mohon izin Bunda nih, Silakan. Kak Fadli, Ustadz Sam Yes, ya. silakan, Bunda. Ngomongin yang Tuti. namanya Bunda Tuti, seorang Bunda Lulung. yang menikah sudah 6 tahun, ternyata belum diberikan karunia anak. Akhirnya ada perasaan ya. Perasaan ini kadang-kadang muncul tiba-tiba. Tiba-tiba dia muncul, udah deh izin aja deh poligami. Siapa tahu deh dengan poligami Hebat banget dia dapat istrinya anak. tuh. Seperti itu kan. Hebat banget istrinya. Ini kalau dalam keadaan sabar gitu ya. Dalam keadaan Masya Allah ikhlas. Tapi ini dipikirkan kembali. Ntar gimana kalau misalnya dia nggak setia? Ya iyalah kalau memang orang berpoligami itu pasti akan ada cinta dibagi dua. Cintaku dibagi dua. Cintaku dibagi dua. Tapi ingat, memang dalam Al-Quran nyatakan nikahilah, ya kan? Tapi katakan pada suami, Mas, masih ada perasaan kayak gitu, tapi apa bisa engkau setia? Yang kedua lagi pula, yang namanya seorang anak itu bukan keinginan saya punya atau tidaknya, itu qadarullah. Karena apa? Dalam surat Luqman dinyatakan, wa ya'lamu fil arham, yang tahu cuman isi rahim hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, jadi kalau ada perasaan seperti itu, diskusiin lagi, ngomong lagi, jangan yang namanya sesaat. Kan ada Takutnya Nabi Ibrahim, ngomel, Nabi kan? Ibrahim nggak langsung punya anak. Iya. Apalagi Nabi Zakaria. That's Lama, right, sabar. Jadi sabar aja, seorang suami juga sabar dan semua keluarga juga sabar, jangan yang menuntut. Emang yang hamilin nanti siapa? gitu ya. Oke, makasih banyak Ustaz Lulung. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya sudah menikah 2 tahun dengan istri. Namun istri belum berniat untuk punya anak. Saya ikuti istri saja karena ya mungkin istri lagi fokus kerja dulu. Apakah dengan saya setia kepada istri dan setuju dengan istri yang menunda untuk punya anak itu malah berdosa Ustaz? Nah ini Ustaz Syam nih kita coba tanya nih. Karena suaminya pengen banget sebenarnya punya anak nih kayaknya. Yang tadi pengen punya anak ya ini nunda. Yang tadi kan cewek ya curhat, sekarang cowok. Ini cowok.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Bunda Tuti, Iya, Bunda Nak. Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya sangat pengertian terhadap Pengertian istrinya. Yang pertama tentu saja ketika seorang suami pengertian kepada istri itu adalah pahala yang luar biasa. Masya Allah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW yang pulang dengan menjahit bajunya sendiri, sendalnya sendiri, itu karena bentuk pengertiannya terhadap pasangannya, tidak serta-merta menyuruh semuanya kepada pasangannya. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika pulang tidak ada makanan, beliau mengatakan saya sedang berpuasa, ini shaim. Kalau dia pulang ada makanan, beliau mengatakan saya lagi nggak puasa. Subhanallah, saking pengertiannya kepada istri beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kalau dikatakan menundanya ini dengan maksud tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tentu saja berdosa, bersepakat dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Misal, kenapa sih nggak punya anak? Takut tua, cepet tua ntar. Subhanallah, bisa jadi itu berdosa. Ya kenapa? Karena menyalahi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kan sangat senang melihat hamba Allah nanti di hari kiamat ternyata umatnya yang paling banyak. Kenapa? Karena banyak kita membuat keturunan yang membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menunda punya anak dengan alasan yang tidak syar'i, maka tentu saja itu adalah suatu dosa. Apalagi kalau sampai meremehkan daripada kekuatan Allah. Ada kan orang tidak mau punya anak, takut nanti tidak ada yang biaya sekolahnya, takut daripada nanti ini rezekinya begini, nanti berkurang rezekinya, gimana kita mau biayain, gimana kita aja berdua hidupnya susah, gimana kalau punya anak. Subhanallah, apalagi kalau sampai ternyata sudah jadi anaknya lalu digugurkan. Naudzubillahi min dzalik. Tentu saja berdosa. Kenapa? Karena menganggap dirinya yang membagi rezeki, padahal Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Jangan kalian membunuh anak kalian karena khawatir kemiskinan. Subhanallah, nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan kalian rezeki, wa iyyahum, dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Jadi kalau alasan kerjanya takut khawatir anaknya terlantar, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau alasan saya mau kejar dulu, cari duit dulu sebanyak-banyaknya, kalau ada anak nanti terbagi duitnya, bisa jadi berdosa. Nanti kalau ada anak nanti malah habis biayanya buat anak doang, kita nggak bisa menikmati hidup, bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena termasuklah rezeki itu anak. Ya, terakhir saya garis bawahi bahwasanya banyak di antara kawan-kawan yang di awalnya sengaja menunda, akhirnya pada saat udah pengen banget punya anak, justru Allah yang nunda bagi mereka. Ya, kami tidak mendoakan keburukan, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang disebut dengan keluarga berencana. Udah direncanain semuanya. Itu bagus, rencana itu bagus, tapi tidak ada yang lebih indah daripada rencananya Allah Subhanahu wa taala. Karena niat pernikahan itu yang pertama untuk ibadah. Jadi ini harus tahu nih, orang menikah itu karena ingin ibadah kepada Allah. Niat yang kedua untuk memperbanyak daripada umat Nabi. Kalau tidak melahirkan, bagaimana caranya memperbanyak umatnya baginda Nabi SAW? Allah Ta'ala. Jangan begitu, awet muda, nggak punya anak, nggak gitu juga. Sebentar, saya mau bisikin. Saya mau latihan dulu ya, ngomelin orang yang selingkuh. Latihan. Wah, bisa-bisanya selingkuhin istri udah baik juga. Mas Fadli, Mas Fadli selingkuhin Mbak Rani ya? Mas Fadli selingkuhin Mbak Rani ya? Kenapa jadi saya? Tahuan kan ya? Tuh, Ya coba tuh. dangukeun. Hari namina suami, tong macem-macem. Ya macam-macam Mbak Rani takut ngadu ya. Bisa pengertian nih Mama nih. Sana Dibantuin apaan? Mama salah pengertian, saya lagi ngomelin saya. Mau saya bantuin nggak? Saya bantuin ikan aja deh. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jangan macam-macam sama Mbak Rani. Lanjutin. Mama rempong nih, Mas.